Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara semuanya saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah pertanggiangan minggu kedua sesudah Trinitatis 26 Juni 2022, terambil dari kitab Injil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai dengan ayat 62, dan bacaan dari kitab Rut pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat 17. Diikat oleh topik atau tema pengikut Tuhan yang setia. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Satia Mangihuton Debata. Saya baca untuk kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Khotbah kita terdiri dari dua perikop. Perikop pertama, pasal 9 ayat 51 sampai 56 berjudul Yesus dan orang Samaria. Dan perikop kedua, ayat 57 sampai 62, hal mengikut Yesus. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang yang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertanggiangan minggu kedua sesudah Trinitatis tanggal 26 Juni 2022 dihubungkan dengan topik Minggu Pengikut Tuhan yang Setia, Satia Mangihuton Debata. Saudara, perikop khotbah ini menyangkut pengajaran Yesus tentang bagaimana mengikut Yesus dengan sesungguhnya, baik dan benar. Nah, untuk itu mari kita lihat langsung nats khotbah kita ini.
Pada ayat 51-53, Yesus dan murid-muridnya sedang berada di Kapernaum. Yesus sudah merasakan bahwa akhir kehidupannya sudah mendekat. Kalimat yang dipakai oleh penulis Injil Lukas di sini, ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga. Itu kalimat yang dipakai oleh penulis Injil Lukas. Tentu akhir kehidupannya kelak akan terjadi lewat kematian dan kebangkitan Yesus. Saudara, Yesus menyerahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Tetapi untuk tiba di Yerusalem harus melewati daerah alternatif. Bisa dari Samaria atau dari tempat-tempat lain. Pada biasanya orang Yahudi agak sungkan melewati daerah Samaria. Meski jarak tempuh dari Kapernaum ke Yerusalem jauh lebih dekat kalau lewat Samaria ini dibandingkan dari tempat-tempat lain. Tetapi karena orang Samaria dianggap sebagai musuh dan bangsa yang berbeda agama dengan Yahudi, serta dipandang sebagai masyarakat yang najis, maka orang Yahudi biasanya menghindari lewat Samaria ini. Tetapi dalam nats ini, Yesus sendiri lebih menyukai melewati Samaria dan bermalam di sana. Untuk itu justru menyuruh dua orang muridnya untuk mendahului perjalanan mereka ke Samaria untuk mempersiapkan tempat bermalam. Kedua murid itu yakni Yakobus dan Yohanes pergi ke Samaria. Mempersiapkan tempat penginapan di Samaria. Ternyata di hati orang-orang Samaria ini masih terus berkecamuk roh permusuhan sehingga mereka menolak Yesus. Kedua murid ini, Yohanes dan Yakobus, begitu sedih, bercampur marah, berang, sehingga melaporkan penolakan orang Samaria itu kepada Yesus dengan kalimat, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi bagaimana respon Yesus terhadap usul mereka yang penuh dengan kebencian, kemurkaan, keberangan hati itu? Ternyata Yesus juga sebaliknya justru marah kepada kedua murid ini. Yesus mengatakan kepada mereka, Ia berpaling dan menegur mereka. Dalam terjemahan Bibil Hata Batak Toba dituliskan, Alaihumu sormai banahona hata manasida dibahen ninnama dang dibotohamu hape manakton di dia dihamu. Kalimat yang terakhir ini tidak disebutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia oleh Lai. Kemudian lalu mereka pergi ke desa yang lain. Jadi kalau Yesus ditolak di suatu tempat, masih ada tempat-tempat lain yang menerima Yesus toh. Pada ayat 57 sampai dengan ayat 62, selanjutnya Yesus dan murid-murid melanjutkan perjalanan mereka ke Yerusalem. Dan ternyata dalam perjalanan seperti ini berlangsung beberapa diskusi yang menyangkut dengan iman yang sangat-sangat menarik. Dan pokok yang mereka diskusikan adalah tentang bagaimana mengikut Yesus. Ada seseorang yang tidak disebutkan namanya dalam Lukas pasal 9 ini, tetapi dari paralelnya yang tertulis dalam Matius pasal 8 ayat 19-22 disebutkan bahwa orang ini adalah seorang ahli Taurat. Tiba-tiba datang mendekati Yesus dan menyampaikan isi hatinya. Dia mengatakan, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Tetapi Yesus menjawabnya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Saudara, berikutnya, saat sedang berjalan itu juga, Yesus berkata kepada yang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu langsung memberi alasan kepada Yesus, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Saudara, untuk itu Yesus mengatakan kepada orang ini, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Saudara, tiba-tiba dalam perjalanan itu, seorang lain juga berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Dan kepada orang ini, Yesus mengatakan, setiap orang yang siap untuk membajak
tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara, inilah fakta-fakta yang terjadi dalam rangka menerima dan mengikut Yesus. Mulai dari penolakan total terhadap Yesus tadi seperti orang Samaria, ada kemauan mengikut Yesus dari seorang ahli Taurat. Bahkan ada 2 orang tadi yang mau mengikut Yesus, tetapi menunggu dulu sebagai dasar alasan-alasan sidalian yang dibuat-buat untuk menolak panggilan, undangan dari Yesus. Saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di pertanyaan minggu kedua sesudah Trinitatis tanggal 26 Juni 2022. Dihubungkan dengan topik minggu, pengikut Tuhan yang setia. Satia mengikut todebata. Bagaimana gambaran hidup dari orang yang mau mengikut Yesus dengan setia menurut pengajaran Yesus dalam khotbah ini. Pertama, mengikut Yesus harus lewat motivasi yang benar. Saudara, orang pertama yang disebut oleh Lukas dan Matius dalam ayat paralelnya yang datang mengatakan keinginannya mengikut Yesus adalah seorang ahli Taurat. Ahli Taurat ini mengatakan, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ayat 57. Saudara, ini suatu keputusan yang sangat berharga sebenarnya. Berharga, tetapi sungguh-sungguh berbahaya, riskan, apalagi dari seorang ahli Taurat Yahudi. Karena di saat itu hampir semua ahli Taurat, imam-imam, pemimpin agama Yahudi itu sangat-sangat membenci Yesus. Tetapi ahli Taurat yang satu ini berani mengatakan, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Saudara, apa yang mendorong ahli Taurat ini membuat keputusan seperti itu? Beraninya, baik Injil Lukas maupun Injil Matius tidak menjelaskan alasan itu. Tetapi bisa saja dia mau membuat keputusan seperti itu karena memang dia sudah melihat keberhasilan Yesus membuat berbagai-bagai mujizat, tanda-tanda ajaib. Sudah mendengar begitu hebatnya pengajaran, khotbah-khotbah yang disampaikan oleh Yesus selama ini. Tetapi ternyata Yesus tidak begitu mudah mempercayai dengan apa yang diucapkan oleh ahli Taurat ini. Yesus mengetes ahli Taurat ini agar jangan terlalu mudah membuat keputusan-keputusan, agar jangan tergopoh-gopoh, jangan tergesa-gesa membuat keputusan terhadap sesuatu hal yang sangat-sangat prinsipil, yaitu menyangkut dengan iman. Itu sebabnya Yesus mengatakan kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Apa artinya itu? Yesus mau memastikan apakah sikap, keputusan, keinginan orang ini serius enggak? Itu berasal dari hati yang terdalam enggak? Apa sudah siap dia menerima risiko akibat daripada keputusan yang luar biasa beraninya itu? Apalagi buat seorang ahli Taurat. Yesus mau mendorong setiap orang yang mau mengikut Yesus itu jangan asal ngomong saja. Dalam bahasa Batak Toba, unang humarojur, agar nanti tidak kecewa setelah melakukan keputusan hatinya itu. Saudara, inilah juga pengajaran yang berharga bagi setiap orang pengikut Yesus. Banyak orang yang berpendapat kalau dia mengikut Yesus, menjadi Kristen, menjadi perhalado, menjadi pelayan gereja, ikut berbagai-bagai kegiatan gereja lainnya, maka dia sangat-sangat berharap akan banyak mendapatkan berkat. Mata pencahariannya akan bertambah-tambah diharapkan. Sumber rezekinya akan meningkat. Sehat-sehat dalam hidup ini. Hatinya akan merasa senang, gembira, happy terus setiap saat. Itu kerinduannya kalau dia mau menjadi perhalado, menjadi pelayan Kristus. Saudara, pengharapan dan kerinduan untuk mendapatkan hal-hal seperti itu bisa-bisa saja, boleh-boleh saja Bapak Ibu dan saudara-saudara, tetapi jangan itu yang menjadi tujuan, target, sasaran utama kalau kita mau menjadi pengikut Kristus, kalau kita mau melayani Tuhan. Sikap dan pandangan yang seperti itu lah sekarang yang sedang disadarkan oleh Yesus. Saudara, mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh itu
tidak mudah. Tidak cukup hanya dengan semangat-semangatan meskipun berapi-api pun meluap-luap. Gak cukup hanya dengan lip service saja. Tidak cukup hanya dengan tekad saja. Enggak. Mengikut Yesus harus rela bayar mahal. Harus rela bayar harga yang mahal, Bapak Ibu. Apa harga yang mahal yang harus dibayar? Penderitaan. Baik fisik, non-fisik. Kita mengalami mungkin juga sampai dengan kemiskinan material. Moral kita terganggu, ekonomi kita terganggu, pekerjaan sehari-hari kita juga terpengaruh. Itulah sebagai konsekuensi. Ikut Yesus bisa sampai ke sana. Kenyataannya banyak orang Kristen, jika diperhadapkan dengan batu-batu ujian akan tersandung. Jika diperhadapkan dengan penderitaan imannya menjadi kandas. Mereka akan terhempas, topas, jatuh, terkulai. Di kalangan generasi muda, pemuda-pemuda Kristen juga harus diingatkan dalam hal ini. Banyak yang karena mengalami kekecewaan demi kekecewaan, yang silih berganti dalam hidupnya, kekasihnya mungkin lari meninggalkan dia. Belum dapat pekerjaan yang pas, yang sesuai dengan keinginannya, dan lain-lain. Akhirnya para pemuda Kristen ini ada yang mundur dari iman, tidak mau lagi berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak mau beribadah dengan sungguh-sungguh, keluar dari berbagai-bagai kegiatan gereja yang selama ini diikuti, ditekuninya, bahkan apalagi murtad. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam khotbah ini Yesus mengingatkan kita semua pendengar khotbah ini sekarang, mengikut Yesus bukan paksaan. Yesus memberi kita semuanya kebebasan mutlak. Baik mau mengikut dia, bahkan meninggalkan dia pun, kalau itu yang menjadi keputusan kita. Bagi Yesus, please, Yesus mau agar kita mengikutinya dengan motivasi yang benar. Dengan rela berkorban, siap untuk menderita tantangan demi tantangan yang harus kita hadapi. Mengikut ibadah minggu saja pun harus muncul itu dari kesadaran hati. Dari keinginan pribadi kita. Kita harus dengan sukarela mau bertemu dengan Yesus. Mau mengorbankan segala sesuatu yang lain-lain. Mau mengorbankan uang, tenaga, waktu. Mengorbankan kesibukan, keinginan lain. Demi untuk bertemu dengan Yesus, dengan Allah. Lewat ibadah. Jadi bukan terpaksa kita ibadah, Bapak Ibu. Pengajaran yang kedua. Ikutlah Yesus dengan sepenuh hati. Saudara, selanjutnya di saat perjalanan itu tadi, Yesus memandang seseorang dari antara yang berjalan bersama-sama dengan dia ke Yerusalem itu. Dan berkata, ikutlah aku. Saudara, sedari tadi orang ini sudah mengikuti pembicaraan dan pengajaran Yesus dalam perjalanan itu. Tetapi tiba-tiba sekarang Yesus mengarahkan pandangannya khusus kepadanya seraya menyodorkan suatu permintaan usul dan berkata, ikutlah aku. Dan setelah berpikir-pikir sejenak, tiba-tiba saja orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Saudara, apa memang bapaknya sedang berada di rumah duka mati saat itu? Oh, pasti tidak. Sebab jika itu terjadi, yang bersangkutan ini tidak mungkin akan berada bersama dengan Yesus. Adat orang Yahudi itu sangat-sangat ketat dalam hal ini, Bapak Ibu. Anak-anak memiliki tanggung jawab besar terhadap orang tuanya. Semua keluarga dari orang-orang yang meninggal dan apalagi khusus anak-anak kandungnya akan harus bertanggung jawab penuh untuk mengurus kematian orang tuanya. Jadi tidak mungkin orang tuanya atau bapaknya sedang mati pada saat itu. Tetapi bisa saja bapak atau orang tuanya itu sudah sangat tua dan sedang sakit-sakitan atau sekarat. Bisa saja. Dalam bahasa Toba disebut keadaannya mate-matene. Apa artinya mate-matene? Menunggu akhir hidupnya yang tidak lagi diperkirakan lama. Itu sebabnya dia minta waktu dulu, kembali dulu ke rumah untuk merawat orang tuanya yang sakit. Baginya yang terutama adalah untuk mengurus orang tua. Dia mengutamakan dulu menjalankan adat istiadat, pengurusan orang tua, barulah ikut Yesus. Dia sangat-sangat mengutamakan adat, tradisi, kebiasaan, keluarga.
daripada mengikut Yesus. Yesus begitu kecewa melihat sikapnya dan mengatakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang kita lihat dari pelajaran ini? Di satu sisi, adat istiadat itu sangat-sangat baik sekali, sangat-sangat penting. Apalagi sikap menghormati orang tua, toh, sebagaimana itu diperintahkan oleh hukum Taurat yang kelima, hormatilah bapa dan ibumu. Tetapi menurut pengajaran Yesus dalam khotbah ini, lebih baik dan lebih utama mengikut Tuhan, mengikut firman dan kehendak Tuhan dulu daripada mengikut adat istiadat. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, meninggalkan Yesus, meninggalkan firman-Nya hanya karena mau mengikut adat istiadat. Adat dan tradisi atau kebiasaan itulah yang harus ditata, harus dikuasai, harus diorganisir, diperbaiki cara pelaksanaannya. Mungkin kita harus memanage diri kita. Bagaimana agar kita dapat menjalankan adat itu sesuai dengan kehendak daripada Tuhan sendiri. Jadi, kehendak Tuhan ini sendiri menjadi patokan, bukan adat istiadat yang menjadi patokan. Saudara, Yesus memberi pedoman, tuntunan, dan bimbingan bagi kita saat ini, Bapak Ibu. Bagaimana meresponi panggilan Tuhan yang langsung datang kepada kita. Kita tidak boleh menunggu-nunggu, apalagi membuat alasan-alasan. Dalam bahasa Batak Toba, sidalian yang dibuat-buat untuk menolak panggilan dari Yesus, dari Tuhan, dari sorga. Kita tidak boleh mencari-cari hari yang terbaik, kondisi atau situasi yang pas untuk melakukan kehendak Tuhan. Jangan tunggu sampai kita kaya dulu baru bisa menjadi orang Kristen yang baik. Jangan tunggu hingga pensiun dululah supaya kita mau melayani Tuhan. Jangan. Sekarang harus bisa. Saat kita diminta oleh Tuhan, lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Jangan tunggu-tunggu selesai dulu COVID-19 ini 100%. Tidak ada lagi COVID di dunia ini sehingga kita mau datang beribadah ke gereja, mau berkumpul dengan anak-anak saudara-saudara, cucu-cucu kita misalnya. Jangan mauin kerepotanmu, jangan ikutin kesibukanmu karena mengikuti pesta, arisan misalnya, sehingga kita ada alasan untuk tidak ke gereja, tidak melayani Tuhan. Jangan izinkan rusak imanmu karena adat, karena mengurus harta. Dalam keadaan apapun, ikutilah Yesus. Makanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yesus mengatakan dalam Matius pasal 10 ayat 37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Itu pengajaran kedua. Pengajaran yang ketiga, mengikut Yesus harus muncul dari hati yang tulus. Saudara, di saat pembicaraan itu berlangsung, seorang dari rombongan itu memberi reaksi terhadap undangan Yesus dengan mengatakan, aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Saudara, menurut dia, untuk mengikut Yesus, dia masih butuh izin, persetujuan, restu, atau rekomendasi dari kalangan keluarganya. Dia mendasarkan sikapnya menjadi murid Yesus itu tergantung sepenuhnya kepada keluarganya, hahangginya, ibotonya, orang tuanya, mertuanya, tergantung kepada hula-hulanya, bibinya, keluarga-keluarga lainnya. Saudara, dia menjadikan keluarga, famili sebagai dasar daripada iman. Dasar membuat keputusannya untuk mengikut melayani Yesus. Saudara, Yesus menjawab dia dengan mengatakan, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara, bagi Yesus sikap, prinsip, dan kemauannya untuk ikut Yesus dengan terlebih dahulu, pamitan dulu dengan keluarganya. Ini bisa diumpamakan seperti seorang yang sedang membajak
tetapi hatinya tidak konsentrasi, pikirannya tidak full, pikirannya terganggu oleh berbagai-bagai faktor, baik di kiri, baik di kanan, atau di belakang banyak yang mengganggu. Hasilnya bekerja membajak di sawah itu akan rusak, tidak akan maksimal. Nah, orang seperti ini bagi Yesus tidak layak untuk kerajaan Allah, tidak punya kemampuan menjadi hamba Tuhan, menjadi pengikut Kristus. Dia tidak akan sanggup menghadapi berbagai-bagai tantangan pergumulan. Dia akan selalu gagal-gagal bersungut-sungut kepada Tuhan. Saudara, orang yang melihat ke belakang merupakan simbol menyesali. Sebagaimana istri Lot yang memandang ke belakang, ke rumah, ke hartanya yang tinggal, ke semerakan kota atau kampung yang dia tinggalkan, dan akhirnya dia menjadi tiang garam. Menjadi tiang garam, Bapak Ibu, batu sirah dalam bahasa Batak. Itu sebabnya Paulus mengatakan dalam Filipi 3 ayat 13, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Tuntutan Yesus bukan hanya sekedar kita menjadi seorang Kristen saja, sekedar rajin ke gereja, rajin berminggu saja, rajin melakukan tanggung jawab sebagai warga gereja, enggak sampai di situ. Tetapi membutuhkan kerelaan berkorban, menderita, serta mau mempertaruhkan hidup kita bagi Yesus. Maka gunakanlah hikmat daripada Tuhan sebagai bukti bahwa kita mampu menempatkan diri kita secara tepat dan bijak sebagai orang percaya yang bersedia mengalami tantangan pelayanan dengan penuh sukacita. Saudara, maukah kita saat ini digugah, didorong, digerakkan oleh pengajaran Yesus lewat khotbah ini, agar kita sekarang mau menjadi pengikut Tuhan yang setia, setia mengikut debata, sebagaimana topik minggu kedua sesudah Trinitatis ini, maka kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah minggu kedua sesudah Trinitatis 26 Juni 2022 dari Injil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 62 ini, agar semakin banyak orang yang mau menjadi pengikut Tuhan yang setia mengikut debata, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertangyangan di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Biarlah firman dan khotbah ini, Tuhan, menjadi pengajaran berharga bagi setiap pendengar. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, dan semuanya ini saya peruntukkan demi untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.